Yang jadi masalah itu sebenarnya bukan masalah antrinya menurut saya. Tanya Pak Doni saja. Kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang diberi janji untuk bisa menerima TPG, tapi harus antri pendidikan profesi guru yang bertahun-tahun. Tapi kalau itu dicabut, bagaimana dengan nasib mereka? Nah, ini kan jawabannya agak berbeda untuk ASN dan untuk non-ASN ya, Betul. Mas Menteri. Mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa nih? Kenapa guru-guru ASN dan calon ASN yang sekarang berproses guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan? Mungkin Mas Nino untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul. Jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre? Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Tetapi yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. Sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Per tahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPG itu. Oke, ini menarik. Jadi argumentasinya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen itu tidak satu sistem dengan Undang-Undang ASN dalam hal penggajian, sehingga pengaturan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu tersendiri, terpisah. Jadi nanti rencananya akan dikembalikan jadikan satu sistem untuk guru-guru ASN. Nah, dikuncinya adalah di tunjangan sertifikasi. Lalu kemudian ada keterbatasan kapasitas pemerintah, yaitu 60.000 sampai 70.000. Sehingga kalau dipikir-pikir, dari tahun 2005 sampai sekarang, kalau dari 2005 sampai sekarang itu sudah hampir 20 tahun ya, baru tersertifikasi 1,3 juta guru, itu akan lama. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya bukan masalah antrinya menurut saya. Jadi, oke, LPTK-nya terbatas, ya kan? Tetapi sebenarnya untuk proses sertifikasi guru, apalagi sekarang ini di era digital dan lain-lain, sebenarnya bisa ada solusi alternatif, inovasi bagaimana cara tetap menjaga kualitas proses PPG itu, ya, kemudian dan bisa dalam jumlah yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Katakanlah nih proses PPG-nya itu bisa dilakukan blended ya, baik secara daring, luring, kemudian visitasi dan lain-lain. Harus dibuat mekanisme yang efektif. Itu. Nah, mekanisme sekarang ini kan tidak efektif, Mas Nadiem. Jadi yang harus diperbaiki adalah mekanisme PPG-nya. Belum lagi memang waktu itu sepertinya karena sejak ada moratorium pegawai negeri sipil, lalu kemudian semakin banyak guru honorer. Jadi ini sebenarnya tergantung dari niat baik pemerintah. Jadi sebenarnya menurut saya bukan masalah mereka harus antri panjang. Tetapi pemerintah gagal membuat inovasi bagaimana proses sertifikasi guru itu bisa berjalan secara adil dan meluas secara bersama-sama tanpa menghilangkan kualitas. Dulu di awal-awal ada sistem portofolio, lalu kemudian ada pelatihan dan lain-lain. Dan sebenarnya untuk guru-guru yang dalam jabatan itu tidak bisa diberlakukan sama seperti guru baru. Kalau guru baru, dia proses PPG-nya ketat, rigid, strict dengan mengikuti
berapa kali pertemuan itu masih bisa masuk akal. Nah kalau sistem seperti ini diberlakukan untuk guru yang sudah turun ke lapangan, sudah terjun ke lapangan, dan mekanismenya sama, ya pasti tidak akan tercapai. Jadi sebenarnya ini masalah inovasi saja menurut saya. Sebaiknya ya pemerintah membuat inovasi bagaimana PPG yang kemudian bisa dengan cepat menyelesaikan persoalan sertifikasi ini bagi guru-guru. Itu yang menjadi masalah. Karena apa? Ya semuanya kan tergantung dari pemerintah. Harusnya pemerintah yang berinovasi dalam memberi ruang untuk kuota PPG ini. Ya jangan hanya 60.000. Itu yang terjadi. Sehingga bisa dilakukan dan dimaksimalkan dengan banyak yang cara. Jadi sebenarnya antrian panjangan tunjangan itu tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan itu dan kemudian mengotomatiskan tiba-tiba dapat tunjangan yang Bapak Ibu guru tidak tahu dari mana asal usulnya nanti. Kalau itu diputihkan tiba-tiba dianggap dapat sertifikasi, dari mana dapatnya? Itu Bapak Ibu guru tidak tahu. Jadi ini sebenarnya masalah inovasi saja, dan kami sebenarnya sangat mengharapkan Mas Nadiem memiliki inovasi terobosan di dalam proses untuk mempercepat istilahnya pendidikan profesi guru ini. Kita akan kawal terus rancangan undang-undang sistemik ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.